Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vanessa Renisha dengan NIM 0801 128 2328 019. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2 untuk tugas 4 dari mata kuliah algoritma pemrograman, di mana soalnya adalah untuk menentukan suatu bilangan yang diinput itu bisa dibagi atau tidak bisa dibagi dengan 25, yang dimana bilangan yang diinput itu bertipe string atau karakter gitu ya. Jadi di sini misalnya kita akan menginput bilangan misalnya 75 gitu ya. Sebentar. Misalnya bilangan yang akan kita input itu 75. Kemudian 75 ini kan modulonya jika dibagi dengan 25 ini kenapa? Oke. Modulonya ini maksud persen di sini modulonya ya. 75 jika itu dia dibagi dengan 25 maka modulonya itu 0. Sisa pembagiannya itu 0. Maka dengan kata lain dia bisa dibagi 25. Ini kalau dia bertipe data integer atau bilangan gitu ya. Lantas bagaimana kalau seandainya 75 ini dia tipe datanya karakter, string gitu ya. String atau char gitu. Nah, yang dimana untuk tipe data string dan char ini kan tidak bisa dioperasikan. Maka dari itu kita akan menggunakan array dulu untuk membaca nilai 75 ini agar keduanya dapat dibaca. Jadi anggap saja ada suatu array A yang isinya itu ada sebanyak n ya, bebas gitu mau sebanyak apa. Lalu kita input tuh bilangannya 75. Ini akan dibaca sebagai tipe data string. Jadi dia tidak bisa dioperasikan aritmatika 7 dan 5. Kemudian nanti kita akan menggunakan perulangan, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu panjang karakternya berapa. Akan kita simpan di variabel x. Ini panjang karakternya 2 gitu ya. Nih, 2. Maka untuk pengecekannya itu nanti akan menggunakan perulangan for untuk i sama dengan 0 sampai i kurang dari x. I sama dengan 0 ini karena dia merupakan array ya, yang dimana array itu dimulainya dari indeks ke 0. Kemudian dia kurang dari sama dengan x lagi-lagi karena dia array. Karena x ini sendiri adalah panjang karakter. Untuk mencari x itu sendiri akan kita gunakan strlen nantinya. Setelah itu, jika sudah tahu tuh perulangan ini ya, yang dimana i-nya bertambah 1, kita akan masuk ke pernyataan if. Jadi jika n-nya nanti dia ada 0, ada 5, ada 7 ya, itu dia akan bisa dibagi dengan 25. Apa aja tuh dia 25 itu kan bisa dibagi kalau dia 100, kalau dia 75, kalau dia 50 dan kalau dia ujungnya 25. Jadi kurang 2 di sini. Nah, nanti kira-kira akan seperti ini. Kita gunakan perulangan if dan jika sudah selesai akan dimunculkan hasilnya gitu ya, berupa kalimat bisa dibagi 25 gitu. Bisa dibagi 25. Dan untuk else-nya tidak bisa dibagi 25. Akan saya tunjukkan langsung pseudocode dan juga programnya dalam bahasa C++-nya. Baiklah, ini ya untuk pseudocode-nya. Dan di sini sebentar. Oke. Untuk bagian ini maksudnya tanda panah ya. Saya nggak tahu kenapa, kayaknya ini agak error dikit. Harusnya dia tanda panah seperti yang ini nih. Nah, ini untuk pseudocode dan ini untuk programnya. Di sini kita juga akan menggunakan tipe data boolean untuk menentukan hasilnya nanti. Di sini kita akan menggunakan array yang bertipe char ya, seperti saya bilang tadi. Pertama-tama kita input dulu n, yang dimana n itu bilangannya ya. Misalnya kita tadi input 75, yang kecil aja kita input gitu ya, 75. X adalah strlen n, maka x-nya itu tadi 2 ya, panjangnya ada 2 karakter. Nah, ini kita isi dulu variabel A sampai D itu false. Ini yang saya maksudnya tadi ada perulangan. Kalau n-nya 1, n-nya 2, 5, dan juga 7. Maka setiap variabel-variabel ini akan bernilai benar. Kemudian di sini ada keterangannya ya, dia dapat dibagi 25 atau tidak. Nah, di sini kemudian akan saya jelaskan sedikit. Sebentar, kita hapus dulu. Di sini ada jika A dan A true. Maksudnya jika ada A itu kan nih, A itu yang ini ya, jika dia ujungnya 00. Karena jika dua ujung bilangan itu 0, maka dia bisa ya dibagi 25. Kemudian ini jika B dan juga C-nya true, B dan C, 2 dan 5.
Tuh, kalau ujungnya 25 bisa ya. Lalu C dan A. C tadi 5 dan 0, 50 bisa. Dan yang terakhir itu D dan C, yaitu 7 dan 5. Nah, jadi inilah yang menentukan bilangannya bisa dibagi 25 atau tidak. Ini untuk pseudocode-nya. Selanjutnya untuk programnya ini sudah saya buat ya. Kita buka di CodeBlocks agar bisa di-run. Ini jika kita run. Nih misalnya nih kita masukkan angka 75 tadi ya. Nah, dia muncul tuh dapat dibagi 25. Kita coba lagi. 50 dapat dibagi 25. Lalu kita coba yang tidak bisa ya. Misalnya 73. Tuh tidak dapat dibagi 25. Selanjutnya ini adalah untuk flowchart-nya. Nah, ini agak panjang juga ya. Di sini dimulai dari sini untuk input n ya. Nih, si n di bagian itu. Ini adalah inputnya menggunakan jajar genjang. Kemudian ini ada proses di mana x-nya diisi dengan strlen, kemudian variabel a, b, c, d diisi dengan false. Setelah itu, ini jika x-nya lebih dari 1 ya, akan dilakukan perulangan for di mana di dalamnya ada if. Di sini itu merupakan if semua ya, dia bukan if dan else if. Sehingga kalau untuk if ini dia akan tetap dilakukan. Misalnya yang ini terpenuhi, if bawahnya itu akan tetap dilaksanakan. Maka dari itu bentuk flowchartnya seperti ini nih. Ini flowchartnya, jika dia benar dia akan ke sini, jika dia salah dia akan ke sini. Tapi perlu diperhatikan, jika dia benar dia akan ke A sama dengan true, kemudian kembali lagi ke sini sama ya. Pada akhirnya mau benar atau salah mereka akan membaca if yang selanjutnya. Selanjutnya juga sama sampai if terakhir ya, yaitu if yang ini. Setelah itu, ini ketentuan akhirnya tadi, yaitu ada di ini. Ini dia. Jadi kalau dia ini kan perulangan for, jika dia sudah berulang di bagian sini, di bagian dalam sini, nah dia akan berulang sini, terus dia akan ke bawah sini nih. Itu bagian ini nih. Nah, dan jika sudah selesai dia akan ke end semua. Kira-kira seperti itu. Untuk penjelasan programnya ya sama saja ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Dia sesingkat itu tuh. Apakah n0-nya 0? Iya. Maka kalau dia terpenuhi, variabel a-nya yang awalnya false diganti dengan true sampai akhirnya itu tuh dapat dicetak dibagi bisa dicetak kalimat dapat dibagi 25. Kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.